Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku para petani sawit, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, amin. Teman-teman, pada video kali ini saya akan sharing tentang dosis pemupukan. Setiap jenis pupuk itu berbeda-beda. Nah, ini yang banyak tidak diketahui bagi kita selaku petani sawit pribadi atau petani sawit yang awam tentang tata laksana sawit atau berkebun kelapa sawit yang benar. Jadi dalam video ini saya akan sharingkan pengalaman saya, teman-teman, karena memang pengalaman adalah ilmu yang paling berharga dan saya berikan gratis kepada teman-teman. Semoga ini bisa menjadi amal jariah bagi saya. Jadi teman-teman, seperti biasa saya disclaimer terlebih dahulu, apa yang saya sampaikan ini hanya merupakan pengalaman pribadi saya yang saya sharingkan kepada teman-teman. Semoga ini bisa bermanfaat. Jadi kalau memang nanti ada kata-kata saya yang memang tidak sesuai dengan jurnal, dengan teori, tentunya saya mohon maaf, karena apa yang saya sampaikan di sini hanyalah merupakan pengalaman pribadi dan pengetahuan pribadi saya yang terbatas. Oke teman-teman, pupuk itu memang merupakan salah satu faktor yang menimbulkan biaya paling besar. Nah, dari dasar konsep ini kita harus benar-benar melakukan perawatan pemupukan itu dengan seefisien mungkin. Jadi kita sebisa mungkin melakukan perawatan dengan modal yang sekecil-kecilnya, namun bisa menghasilkan sawit yang sebagus-bagusnya. Itu teori ekonomi yang saya pelajari waktu saya masih duduk SMA dulu, teman-teman. Mungkin kalian juga pernah mempelajarinya. Jadi teman-teman, yang tidak kita tahu selama ini adalah bahwa setiap dosis pupuk itu berbeda-beda. Dalam artian ini kita menggunakan pupuk tunggal, yaitu nitrogen, TSP, KCl, dan lain sebagainya. Nah, dalam video ini saya akan sharingkan pupuk apa yang kita prioritaskan, yang memang tumbuhan kelapa sawit ini memerlukan dalam dosis besar, sedangkan sebagian pupuk yang lain itu hanya memerlukan sedikit dosis. Nah, selama ini yang kita tahu bahwa kita tebarkan saja 1 kg TSP, 1 kg urea, 1 kg KCl, semuanya dipukul rata. Ternyata tidak, teman-teman. Ternyata ada dosis-dosis yang memang bisa kita kurangi untuk efisiensi biaya. Nah, pupuk apa saja, teman-teman? Tentunya kita akan belajar di sini pupuk apa saja itu. Dan teman-teman, bagaimana saya bisa bicara seperti ini? Ya, saya buktikan, saya tidak omong kosong. Bisa kalian lihat sendiri di depan ini adalah sawit saya yang memang sudah cukup menggembirakan hasilnya untuk saya. Karena teman-teman, seperti yang sudah saya ceritakan di video-video sebelumnya, bahwa sawit yang saya tanam ini bukan produk resmi atau bisa disebut dengan benih abal-abal. Dan sering sekali teman-teman bertanya, "Mas, bibitnya varietas apa?" Saya tidak bisa menjawab, memang karena benih yang saya tanam ini memang benih abal-abal. Dan tentunya hasilnya sangat baik sekali. Sebagian, tentunya sebenarnya saya sangat menyesal sekali mengapa saya tidak menggunakan benih yang resmi. Karena dulu saya belum memiliki keinginan dan pengetahuan berkebun kelapa sawit. Jadi saya hanya mendapat warisan bibit saja dari adik saya dan saya tanam, dan 30%-nya teman-teman itu gagal, dan sudah saya ganti dengan benih yang bagus, benih yang resmi tentunya. Semoga nanti benih yang saya sulamkan tadi, yang saya tanam, itu bisa berbuah lebih baik atau tumbuh lebih baik daripada yang saya tanam sebelumnya. Jadi teman-teman, bisa kita lihat sawit itu harus melakukan perawatan yang benar, terutama ketika fase kritis pertama, yaitu 0 sampai 3 tahun penanaman. Karena apa? Kalau kita tidak melakukannya dengan baik dan benar, dengan pengetahuan yang cukup, maka hasilnya akan sangat buruk sekali. Bisa kalian lihat kebun yang di sana, ini batasnya pinang.
Itu benih yang sama, saya yang tanam dan itu punya adik saya. Namun setelah saya tanamkan, beliau tidak mau merawatnya dan akhirnya terbungkus dengan gulma, dan baru 4 tahun baru beliau bersihkan, dan sekarang batangnya setelah dibuka cukup kecil dan tidak berbuah sama sekali. Bisa kita lihat, sedangkan punya saya meskipun musim trek masih bisa berbuah dengan baik. Itu adalah akibat dari perawatan yang selama ini saya lakukan, terutama masalah pemupukan dan pembersihan lahan. Nah, karena pemupukan ini adalah merupakan faktor yang paling besar dalam mengeluarkan biaya perawatan, maka sebisa mungkin kita melakukannya seefisien mungkin. Dan dengan pengetahuan kita mengetahui dosis-dosis apa yang harus bisa kita tekankan, maka kita bisa melakukan efisiensi pengeluaran biaya. Oke teman-teman, kita bahas dulu tentang masalah urea. Urea ini fungsinya adalah untuk menghijaukan daun, untuk pembentukan klorofil, untuk fotosintesis dan lain sebagainya. Dan urea ini sangat banyak sekali diperlukan oleh batang kelapa sawit kita. Jadi teman-teman, ada dua pupuk yang memang memiliki fungsi yang lumayan vital untuk pertumbuhan dan perkembangan kelapa sawit, yaitu pupuk urea yang mengandung unsur nitrogen dan pupuk KCl yang mengandung unsur kalium klorida. Jadi dua fungsi ini adalah sangat vital sekali untuk pertumbuhan dan perkembangan kelapa sawit. Fungsinya apa teman-teman? Tadi sudah saya jelaskan bahwa urea itu berfungsi untuk pembentukan klorofil, terus untuk fotosintesis, sehingga ketika kita memenuhi kebutuhan urea, daunnya akan sangat hijau dan pertumbuhan pembakaran untuk pelepah dan batang itu menjadi lebih cepat besar. Lalu kalium klorida atau KCl fungsinya apa teman-teman? Fungsinya adalah untuk pembentukan sel, baik itu sel batang, sel daun, sel pelepah, ataupun sel buah. Dan fungsinya juga untuk pembungaan, pembentukan sel bunga. Jadi dua pupuk ini sangat penting karena bisa bermanfaat untuk memperbesar batang, memperbesar pelepah, dan memperbesar buah, serta untuk menghijaukan daun. Jadi dua pupuk ini penting teman-teman, kita harus selalu memberikan asupannya itu harus sesuai dosis atau lebih banyak dari yang lainnya. Lalu TSP. Nah, TSP ini teman-teman merupakan pupuk yang sebenarnya sangat-sangat penting karena fungsi TSP ini adalah untuk transportasi makanan. Dia ini sama dengan sel darah merah atau hemoglobin atau eritrosit. Jadi fungsinya ini adalah untuk menyebarkan nutrisi yang sudah ada, itu disebarkan untuk dilakukan fotosintesis, untuk dipecah kembali menjadi unsur-unsur yang lain yang diperlukan oleh batang, atau unsur yang memang sudah diserap dari akar itu disebarkan ke seluruh batang untuk diproses dalam pembentukan sel. Nah, itu adalah fungsi dari TSP. Dan yang perlu kita ketahui bahwa TSP ini hanya memerlukan dosis yang tidak lebih besar dari KCl dan urea. Jadi kesimpulannya teman-teman, TSP ini bisa kita kurangi dosisnya setengah dari pemberian KCl dan urea. Jadi kalau selama ini kalian memberikan TSP 1 kg, KCl 1 kg, urea 1 kg, kalian bisa mengurangi TSP menjadi setengah kilogram. Kemudian memang kalau biayanya kalian ingin tebarkan pupuk juga bisa ditambahkan ke dosis urea atau ke dosis KCl, itu akan lebih baik. Tapi kalau memang kalian ingin efisiensi, KCl dan urea masih tetap sama, tentunya kalian bisa mengurangi dosis TSP. Dan memang TSP ini
diperlukan dalam jumlah yang tidak begitu banyak, karena memang fungsinya yang terpenting itu adalah untuk transportasi dari akar ke batang. Lalu kita sering mendengar bahwa TSP itu fungsinya untuk memperbaiki tanah, memperbaiki struktur akar. Itu memang sangat benar sekali teman-teman, karena memang pupuk TSP ini fosfat salah satu fungsinya adalah untuk memperlebat akar yang ada di bawah, dan tentunya itu akan sangat penting sekali. Dan meskipun saya sarankan untuk bisa dikurangi dosisnya, namun satu hal yang harus kita ingat, jangan sampai tidak memberikannya satu kali pun atau sama sekali tidak memberi dari pupuk TSP ini. Karena defisiensi dari pupuk TSP ini teman-teman lumayan cukup berbahaya, karena nanti bisa membuat batang dari kelapa sawit kita ini kekurangan nutrisi, karena memang nutrisi yang diserap itu tidak bisa maksimal disebarkan ke seluruh batang, dan tentunya semuanya akan defisiensi. Bukan hanya defisiensi fosfat, tapi nanti akan defisiensi nitrogen, defisiensi kalium, dan defisiensi yang lain sebagainya, karena pupuk yang kita tebarkan tidak bisa dihantarkan ke seluruh batang. Ternyata sangat penting teman-teman fungsi TSP, maka dari itu jangan kita terlena dan tidak mengetahuinya. Baiklah teman-teman, mungkin hanya ini. Terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.